sudah siap memuji menyembah Tuhan? Saya. Oke. Sebelum itu kita mau doa dulu. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Berkati ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita mau puji Tuhan dulu ya. Oke, yuk tepuk tangan dulu ya. Kita goyang yuk. Yuk kita nyanyi. Kita siapkan persembahannya ya, adik-adik ya. Yuk kita siapin persembahannya. Yuk adik-adik, sebelum kita persembahan, kita berdoa dulu ya. Yuk angkat persembahannya di tangan kanan. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan dan kasih sayang-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami ingin memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami ini dapat berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan Amin. Kita nyanyi yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Siapa yang udah siap dengerin firman Tuhan? Saya. Wah, udah siap semua ya. Iya, kita menyembah Tuhan dulu ya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tertahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau. Yuk adik-adik angkat tangan kanannya. Lebih serius lagi adik-adik. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari adik-adik menyembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan lewat pujian, penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau dengar firman Tuhan. Bicara ya buat setiap kami, agar kami mengerti firman Tuhan hari ini. Urapi, berikan hikmat buat setiap kami. Kami yang mendengar dan kami yang berbicara. Tuhan berkati. Tutup bungkus untuk kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus
sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Sama-sama katakan amin. Yeay. Selamat pagi adik-adik. Shalom semuanya yang ada di sini dan ada di YouTube ibadah ya. Adik-adik, siapa di sini kira-kira yang hari ini bersuka cita? Saya. Wah, coba lihat dari muka kiri kanannya. Teng dong, teng dong, teng dong. Wah. Yuk, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Siapa yang tadi di sini bawa, mungkin bawa Alkitabnya, bawa handphone sucinya? Aku nggak bawa. Oh, nggak ada yang bawa. Yuk, kita mau di sini hari ini kakak mau kasih tahu kalian gini. Pertobatan. Apa harian ini adik-adik? Pertobatan. Ada yang tahu nggak apa sih pertobatan? Orang yang tobat. Iya, apa artinya? Kan katanya dari tobat, pertobatan. Berarti pertobatan ini apa adik-adik? Ada yang tahu? Orang yang gitu lagi. Hah? Orang yang nggak lakukan itu lagi. Nggak lakukan itu lagi. Berarti orang yang berubah. Siapa di sini yang berubah? Mau jadi berubah, bukan jadi berubah jadi pahlawan, bukan berubah jadi robot, bukan, tapi berubah dari hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Jadi berubahnya apanya adik-adik? Berubahnya hatinya, pikirannya, seluruh tubuhnya. Bertobat artinya tadi Andrew bilang tidak kembali lagi kepada hal yang dilakukan, yaitu kesalahan. Jadi kakak mau bawakan hari ini pertobatan. Artinya adalah apa tadi? Tidak melakukan lagi. Perubahan. Perubahan dari mana adik-adik? Hati dan apa adik-adik? Siapa yang bawa hatinya? Hati di sini. Oh, hati, pikirannya. Jadi ayo, di sini di Alkitab dikatakan ada ceritanya di mana ini? Kakak ambilnya di mana nih? Siapa yang punya Alkitab? Tahu? 1 Raja-Raja 18. Nah, di situ diceritakan di Israel sedang musim kemarau. Apa itu kemarau? Kemarau artinya kering, tidak ada hujan. Kita lagi musim hujan apalagi musim kering adik-adik? Sekarang ini kadang-kadang hujan, kadang-kadang kering. Tapi waktu itu bangsa Israel di negaranya tidak ada keluar hujan. Bayangin, kalau nggak ada hujan sehari nggak masalah, nggak ada hujan sebulan nggak masalah, tidak ada hujan bertahun-tahun. Jadinya apa adik-adik? Apa kira-kira? Kalau nggak ada hujan gimana kira-kira? Menjadi kering, tanah jadi kering, tanaman nggak ada air. Lalu ada satu raja di bangsa Israel ini. Raja ini dikatakan di firman Tuhan Raja Ahab. Siapa adik-adik? Raja Ahab adalah salah satu raja yang jahat. Raja apa? Jahat. Kenapa jahat? Karena dia punya istri. Istrinya namanya Isabel. Pintar. Isabel ya. Nah, gara-gara Isabel, Raja Ahab ini tadinya mengasihi Tuhan. Tapi setelah mereka punya Isabel, Raja Ahab menjadi tidak menyembah kepada Tuhan. Dia menyembah kepada patung, kepada mereka menyembah kepada Baal, kepada patung. Lalu Tuhan membuat Israel tidak memiliki hujan. Ada nabi di situ yang waktu itu hidup. Kenapa? Harus ada yang mengasihi Tuhan. Nah, nabi ini namanya, nanti adik-adik perhatikan ya, kakak akan memberikan pertanyaan di akhir cerita ini. Nabi Elia, Andrew bilang Nabi Elia adalah salah satu nabi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, yang waktu itu belum dan tidak terbunuh. Waktu Raja Ahab memimpin dan Isabel ini memimpin, semua anak-anak Tuhan, nabi-nabi Tuhan dibunuh. Tinggal Nabi Elia satu. Nah, Tuhan menghukum bangsa Israel tidak adanya hujan. Kenapa? Karena mereka apa tadi? Waktu Raja Ahab bilang begini, Raja Ahab punya satu orang
namanya Obaja. Siapa namanya? Obaja. Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Lalu dia panggil Obaja, Obaja, sini. Sudah bertahun-tahun negara kita, negeri ini kekeringan, tidak ada hujan. Jadi tanaman semua kering. Coba cari rumput. Karena banyak binatang peliharaan harus dikasih makan. Akhirnya Raja Ahab bilang begini, pergi Obaja ke sana. Aku pergi ke sini. Kita cari siapa tahu ada rumput sehingga kita tidak usah menyembelih binatang-binatang yang kita pelihara. Binatang itu bisa makan karena ada rumput, ada makanan. Lalu Obaja pergi. Tiba-tiba waktu Obaja pergi, Raja Ahab juga pergi. Apa yang terjadi adik-adik? Obaja bertemu dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Nabi Elia. Lalu Obaja kaget, oh, apakah Anda Nabi Elia? Oh ya benar, kata Elia, saya Nabi Elia. Saya masih hidup. Lalu Obaja bilang, semua nabi-nabi di bangsa ini sudah dibunuh. Tapi Obaja ini rupanya orang yang sayang sama Tuhan Yesus. Dia juga mengasihi Tuhan Yesus. Waktu Raja Ahab mau bunuh semua nabi-nabi, rupanya Obaja ini juga baik. Dia menyimpan, menyembunyikan nabi-nabi yang dia bisa sembunyikan. Dia banyak menyembunyikan nabi-nabi lalu mengasihi makan mereka. Jadi Obaja ini orang yang mengasihi Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Raja Ahab maunya semua anak Tuhan tidak ada di bumi ini. Lalu Elia bilang begini, katakan kepada Raja Ahab, aku ingin bertemu dengan Raja Ahab. Lalu si Obaja bilang, waduh, kalau aku bilang pasti nanti Raja Ahab marah sama aku. Kenapa? Dia taunya nabi-nabi di seluruh Israel sudah dibunuh. Walaupun aku sudah menyembunyikan ada 1000 nabi yang aku pelihara, aku kasih makan. Tapi engkau, bisa-bisa gara-gara engkau aku dibunuh sama Raja Ahab. Baiknya Elia datang sendiri kepada Raja Ahab. Tuhan yang berbicara kepada Nabi Elia untuk datang kepada siapa adik-adik? Loh, kok keringan liatin? Kasihan banget, rambutnya aja sampai kering kan? Iya kan? Tuh, semuanya kering. Berikutnya Kak, slide berikutnya. Nah, akhirnya Raja Ahab didatangi sama siapa nih? Tadi yang kakak bilang? Nabi Elia. Lalu Raja Ahab bilang ini, hey, kamu Elia, kamu yang bikin bangsa Israel jadi sengsara. Gara-gara kamu gak ada hujan. Lalu Elia jawab apa adik-adik? Elia menjawab, bukan aku yang mencelakakan bangsamu, tapi karena engkau dan seluruh bangsa Israel tidak kembali, tidak menyembah kepada Tuhan. Tapi bangsa ini sudah membuat Tuhan menjadi marah dan sedih. Mereka menyembah kepada apa adik-adik? Baal. Mereka menyembah kepada berhala. Kalau adik-adik bilang berhala, menyembah bukan kepada Tuhan. Lalu Raja Ahab bilang begini, ya gara-gara kamu jadi hujan tidak turun, bangsa ini menjadi sengsara. Tapi dengar, perhatikan, kenapa? Karena Tuhan ini mau anak-anaknya kembali kepada Tuhan. Lalu Raja Ahab bilang begini, oke, baiklah kalau begitu ya, kalian kumpulkan tuh yang namanya nabi-nabi Baal. Oh, rupanya nabi-nabi Baalnya banyak adik-adik. Ada berapa nih? Ada berapa adik-adik? 450 nabi Baal. Kumpulkan, kata Raja Ahab. Mari kita naik ke Gunung Karmel. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita mau saksikan di manakah Tuhan yang benar. Siapakah Tuhan yang benar? Tuhannya nabi-nabi Baal atau Tuhannya Nabi Elia? Lalu apa yang terjadi adik-adik? Mereka mengumpulkan dan kumpulkan bangsa Israel. Mari kita sama-sama dengar. Waktu dikumpulkan, karena Nabi Baal kan ada banyak, 450. Bikin mesbah. Lalu mereka mulai membuat mesbah. Oh, mereka mulai membuat mesbah adik-adik. Lalu mereka menaruhkan persembahan di atasnya. Tapi ingat, jangan ada yang bawa api.
Kalau memang benar Nabi Baal itu punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, berarti persembahan itu akan terbakar dengan apinya. Jadi ingat, persembahan tapi tidak ada api. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Wah, gagah nih Nabi Baal. Wah, mereka kumpulkan bikin mezbah, lalu taruh persembahan, kasih kayu-kayu. Apa yang terjadi? Lalu mereka memanggil, "Hei Baal, Baal, kirim api Baal." Wah, tiba-tiba apinya datang nggak adik-adik? Apinya nggak datang. Lalu mereka mulai membuat dirinya itu menjadi tersiksa. Mereka dipak. Mereka menyiksa dirinya adik-adik untuk agar Nabi Baal itu datang memberikan api. Waktu dipanggil Nabi Baal, keluar nggak Tuhannya? Tuhannya kasih api nggak adik-adik? Tuhannya nggak kasih api. Tapi waktu itu mereka melukai diri sendiri. Kenapa? Biar Tuhannya itu turun memberikan api. Tapi ternyata ada nggak apinya? Ada nggak adik-adik? Nggak ada. Mezbahnya tidak terbakar. Lalu Eli dia bilang begini, "Ayo kumpulkan semua." Nggak ada kan apinya? Lalu apa yang terjadi? Lihatlah, aku akan mempersembahkan persembahan ini kepada Tuhan yang hidup. Ayo kasih air, sirami dengan air. Lalu di mezbah itu adik-adik rupanya ada kayak solokan. Kalian tahu solokan? Tahu kan solokan di rumah ada? Solokan itu tempat air, pembuangan air. Lalu apa yang terjadi? Siram terus satu, siram terus berikutnya, siram terus. Jadi mezbahnya itu dibasahin. Kalau secara dipikir, bisa nggak kebakar kalau ada api? Basah, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi Elia memanggil Tuhan. Lalu Elia memohon kepada Tuhan, "Tuhan Yesus, ini adalah persembahan untukmu. Biar nyatakanlah kuasa-Mu." Agar apa? Agar bangsa Israel, agar semua yang ada di sini itu mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Waktu Elia berdoa kepada Tuhan, apa yang terjadi? Langsung api Tuhan turun, wus. Wah, api Tuhannya turun, membakar persembahan, membakar kayu-kayu, membakar semua air-air yang ada di parit itu, semuanya kering adik-adik, kena api. Jadi dengar, waktu Elia berdoa kepada Tuhan Yesus, kuasa Tuhan nyata, api Tuhan turun. Berarti nyatalah Tuhan siapa yang hidup adik-adik? Apakah Baal yang hidup, Tuhannya Baal? Yang nyembah Baal? Enggak. Tapi yang nyembah kepada Tuhan Yesus itu yang hidup, memiliki api. Jadi perhatikan, waktu itu dengar, terjadilah sesuatu yang dahsyat. Bangsa Israel mulai berlutut, dia bilang, "Tuhan, ampuni aku Tuhan, aku bersalah, aku bertobat, aku mau balik menyembah Engkau Tuhan." Apa yang terjadi adik-adik? Pertobatan terjadi. Apa adik-adik? Terjadi apa? Pertobatan. Pertobatan tadi apa adik-adik? Perubahan dari sesuatu yang gak baik, dari sesuatu yang jahat, kembali kepada Tuhan. Jadi dengar, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita balik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apa yang menjadi kesalahanmu? Weh, adik-adik masih kecil pun ada nggak kesalahan? Ada. Kakak, ada kesalahan nggak? Ada. Tapi ayo, pagi ini sama-sama kita mau bertobat. Bertobat apa adik-adik? Berubah dari sesuatu yang nggak baik jadi baik. Siapa yang mau? Tinggalkan apa yang lebih penting dari hidupmu. Adik-adik mungkin lebih penting, main kak. Dengar, Tuhan tetap nomor 1. Jadi ayo, pilih Tuhan tetap yang pertama. Karena kuasa Tuhan itu nyata. Lihat, pertobatan terjadi atas bangsa Israel. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Bukan cuma sampai di sini. Waktu kita bertobat, waktu kita berubah, apa yang terjadi adik-adik? Hujan di bangsa Israel itu. Waktu itu Elia menyuruh bujangnya. Coba kamu lihat.
ada enggak di langit tanda-tanda hujan? Lalu hujannya pergi. Balik lagi. Oh, enggak ada Nabi Elia. Lalu pergi, lihat lagi. Oh, enggak ada. Apa yang terjadi? Waktu bujangnya pulang pergi melihat, akhirnya apa? Tuhan menurunkan apa? Hujan dari bertahun-tahun kekeringan. Jadi dengar. Hari ini waktu kita bertobat, waktu kita berubah, waktu kita mau berubah, ada berkat Tuhan tuh. Amin. Amin. Berkat Tuhan apa sih, Kak? Kesehatan itu berkat Tuhan. Kita sayang satu sama lain, saudara sama saudara, berkat Tuhan bukan? Berkat. Kita saling mengasihi, berkat Tuhan. Bukan cuma duit, tapi saling mengasihi, saling mengerti, satu dengan yang lain saling menghormati, itu juga berkat Tuhan. Siapa yang mau berubah? Adik-adik mau bertobat? Mau bertobat? Ayo, angkat tanganmu yuk, di hadapan Tuhan ya. Ayo, yang mau sungguh-sungguh, aku nih mau berubah Tuhan. Aku tahu kuasa Tuhan nyata. Kalau aku menyembah Tuhan, kuasa Tuhan nyata. Aku mau bertobat Tuhan, aku mau berubah. Ayo adik-adik, angkat tanganmu, tutup matamu, bilang sama Tuhan hari ini, Tuhan, misalnya adik-adik salah apa? Adik-adik mau berubah, adik-adik gak mau lakukan lagi. Ayo bilang sama Tuhan hari ini, ngomong sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau berubah. Kami tahu ada berkat Tuhan turun. Kami mau berubah, kami mau bertobat Tuhan. Kami meninggalkan sesuatu yang tidak baik dari hidup kami. Yuk adik-adik, tutup matamu rapat-rapat. Kakak berdoa untuk kalian. Tuhan, terima kasih untuk siang ini. Kami percaya pertobatan terjadi atas kami dan adik-adik kami. Kami rindu Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup setiap kami. Dan kami kembali kepada cinta kami kepada Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang nurut, anak yang dengar-dengaran, menghormati orang tua. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Firman Tuhan ditanamkan lebih dalam lagi atas anak-anakmu. Anak-anakmu mengerti ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kalau sebentar juga kami mau berdoa bersama-sama. Yuk adik-adik, kita mau berdoa. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Tuhan, berkati Indonesia Tuhan. Kesembuhan terjadi atas Indonesia. Keamanan Tuhan turun atas bangsa kami. Bahkan kebaikan Tuhan, keselamatan Tuhan nyata atas Indonesia, atas kota kami Jakarta, atas daerah tempat tinggal kami. Bahkan Tuhan juga memberkati pemimpin bangsa kami, mulai dari Pak Joko Widodo wakilnya, pemimpin-pemimpin di daerah baik di pusat. Tuhan berkati dan roh takut akan kuasa atas setiap mereka. Perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-hambamu juga siang ini. Gembala kami Pak Niko, keempat wakilnya, bahkan Pak Welia, Ibu Maulin, Pak Hizkami Tadjo dengan keluarga, bahkan Pak Freddy dengan keluarga, dan kami semua. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna, pengurapan Tuhan sempurna. Dan Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Bahkan keluarga mereka, orang tua mereka diberkati, dijaga, dilindungi, diberikan kesehatan. Yang sakit Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Syukiralah baralabaya, mana kita terima berkat. Mari adik-adik pulang, terimalah berkat. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa di surga, bahkan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai nanti Tuhan jemput kita masuk dalam kerajaan surga dan hidup selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima berkat-Mu. Mari adik-adik yang terima berkat berkata amin. Pengumuman. Adik-adik, ada pengumuman nih. Setiap hari Sabtu, ingat ya, setiap hari Sabtu jam 4 sore kita kumpul untuk fellowship bersama di Zoom. Jangan lupa tiap hari Sabtu jam 4 sore, oke? Ingat ya papi-maminya buat join di Zoom, oke? Dan setiap hari Sabtu kakak-kakaknya akan kasih tahu nih ID sama passwordnya. Jangan lupa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom
loh, lagi dicari pasukan Kristus. Dengan syarat yang pertama, mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus, mau melayani dipakai Tuhan Yesus, mau selalu dipenuhi Roh Kudus. Yang keempat, mau berbuat baik dan benar. Dan yang kelima, mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Nah, kalau itu teman-teman, kita sama-sama perkatakan ya. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita generasi Yeremia. Oke, selamat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.